Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita kita mengenai apologetika, yakni pembelaan iman. Di sini kita membicarakan mengenai iman kekristenan, yakni pemahaman kita melalui Alkitab terhadap sosok Tuhan yang kita cintai, yakni Yesus Kristus. Sosok yang kita anggap sebagai Tuhan, yang kita sembah, kita puja, kita puji, kita senandungkan dengan lagu-lagu rohani, dan kita percayai bahwa Ia akan datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Inilah perkataan yang selalu digembar-gemborkan oleh para teolog Nasrani. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, ada yang ingin saya sajikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, yakni mengenai keinginan tahu saya. Saya benar-benar kepo mengenai satu hal di mana ini saya berusaha mencari datanya, sampai sekarang tidak ada. Mengenai apakah itu? Yakni mengenai keturunan dari saudara-saudara Yesus sendiri. Sebagaimana yang telah saya katakan di video-video terdahulu, bahwa sebelum saya masuk kepada kristologi, apologetika yang saya sajikan adalah seputar mengenai kehidupan Yesus itu sendiri yang kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ini saya lakukan? Ini juga sebagai pembanding dari apa yang sering dikatakan oleh para pendeta, terutama pendeta-pendeta karismatik, denominasi tersendiri dari kekristenan. Mereka menyatakan bahwa kehidupan kita haruslah mencontoh sebagaimana yang Yesus sendiri lakukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan sesuatu hal yang mungkin berbeda dan mungkin membuat Anda harus merenung lebih dalam lagi. Mengapa saya begitu kepo mengenai saudara-saudara Yesus, terutama keturunannya? Ada 3 hal di sini yang membuat saya juga berpikir, mengapa saya begitu ingin tahu mengenai saudara-saudara Yesus, terutama keturunannya, sampai di zaman sekarang ini. Apakah saudara-saudara Yesus itu tidak mempunyai keturunan? Ini merupakan pertanyaan saya yang awal-awal. Lantas, apakah relevansinya dengan kehidupan kita? Ini juga merupakan pertanyaan yang kontradiksi. Untuk apa saya ingin tahu mengenai keturunan dari saudara Yesus? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kehidupan bermasyarakat kita. Kita selalu sebagai orang Asia, bahkan saya cenderung mengatakan bahwa sebagai manusia, kita selalu memikirkan mengenai bobot bibit bebet. Ini adalah ujaran orang Jawa. Kita harus selalu melihat dari bobot seseorang, bibitnya, dari mana asal-usulnya. Inilah yang selalu setiap orang, terutama di Asia, selalu memikirkan hal tersebut. Bagi falsafah orang Jawa, bobot bibit bebet itu selalu sangat diperhatikan. Bobot seseorang ini merupakan kualitas diri dari orang tersebut, baik lahir maupun batin. Ini mencakup pendidikannya, intelektualnya, pekerjaannya, dan sebagainya dari oknum itu. Seseorang, apakah dia mempunyai bobot yang baik atau tidak. Yang kedua adalah bibitnya. Ini merupakan asal-usul. Orang ini dari mana, keturunan siapa, background keluarga yang bagaimana, bapak ibunya, kakek neneknya. Ini selalu akan ditimbang-timbang oleh keluarga lain, orang lain, dalam hal kita bermasyarakat, terutama di dalam perjodohan.
Kemudian mengenai bebet, ini asal kata bebetan, yaitu cara berpakaian. Ini penampilan dari seseorang itu dianggap layak atau tidak, dan juga ini kemampuan orang tersebut ketika di dalam membina keluarga, apakah mempunyai kemampuan untuk membina sebuah keluarga. Inilah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mencari pekerjaan pun sering kita akan diwawancarai mengenai asal-usul kita, bibit kita, pengetahuan kita, bobot kita itu selalu menjadi pertimbangan seseorang di dalam menerima kita. Bahkan itu di dalam pergaulan kita sehari-hari di dalam berteman. Alasan kedua saya, yakni mengenai titel, sebutan, ataupun gelar yang melekat pada diri Tuhan. Kita selalu dicekoki oleh para teolog, apapun itu, bahwa Tuhan ini maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha peduli, maha pelindung, dan bla bla bla, segudang sebutan gelar yang ada pada diri Tuhan. Ini yang membuat saya bertambah kepo. Dan yang ketiga adalah data, informasi yang ada pada Alkitab itu sendiri, yang membuat saya merenung dan akhirnya berpikir, ada apa dengan saudara-saudara Yesus, terutama keturunannya. Ini semua saya bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari pada zaman sekarang ini. Apakah Alkitab itu masih relevan dengan kehidupan kita sekarang ataukah tidak? Jika Anda menyimak dari video-video saya yang terdahulu, kebanyakan memang masih membahas mengenai Perjanjian Lama, di mana sebagian besar para teolog Nasrani mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu sudah tidak relevan karena sudah digenapi oleh munculnya Yesus sebagai Mesias, penggenapan dari Perjanjian Lama tersebut. Oke, kalau demikian kita melihat mengenai Perjanjian Baru tersebut. Tetapi sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai Perjanjian Baru yang ada pada episode tersendiri nantinya, saya ingin melihat mengenai apologetikanya lebih dahulu, karena ini yang membuat saya kepo, dan saya menemukan hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang menjadi dogma pemikiran para teolog Nasrani. Dan ini saya sudah mulai lebih dahulu di video saya yang terdahulu, yakni mengenai pelaku sejarah. Saya sudah membandingkan kejadian COVID yang kita alami sekarang ini dengan sejarah masa lalu, baik di Perjanjian Lama maupun mengenai kehidupan Yesus itu sendiri. Semuanya adalah sejarah masa lampau dengan sejarah kita masa sekarang. Kita dibuat bingung karena kita sebagai pelaku sejarah pun kita tidak mampu memberikan informasi yang tepat kepada generasi kita mengenai COVID-19. Terlebih zaman sekarang saat ini sudah muncul lagi varian baru mengenai COVID-19. Bahkan para dokter pun, ahli kesehatan juga dibuat pontang-panting dengan munculnya varian-varian baru ini. Di video saya yang lain, saya membuat satu pembandingan mengenai tokoh ponari dengan tokoh di Alkitab, yakni para gembala dan orang Majus. Ini juga sebagai pembanding apa yang terjadi, yang menjadi tulisan sejarah di Perjanjian Baru dengan kehidupan kita saat ini. Dan itu pun kontras, sangat kontradiksi, sehingga bisa saja anak zaman sekarang mengatakan bahwa memang Alkitab sudah tidak relevan. Itu cerita yang amburadul. Sekarang saya menemukan topik yang berbeda. Di sini saya menyoroti mengenai saudara-saudara Yesus. Begitu banyak kontradiksi yang ada di Alkitab kita. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para teolog. Saya mencoba mencari data yang paling akurat mengenai saudara-saudara Yesus, terutama keturunannya. Karena kita diberikan informasi bahwa Yesus tidak menikah, tidak kawin, dan tidak punya keturunan. Sampai mati, bangkit, dan naik ke surga, dia lajang.
Dia virgin, dia masih jejaka. Ini informasinya yang kita terima di Alkitab kita dan juga khotbah dari para teolog Nasrani manapun diyakini demikian. Begitu juga dengan saudara-saudara Yesus. Ada beberapa orang saudara Yesus yang disebutkan di Alkitab. Yang paling terkenal adalah Yakobus, karena dia ini yang menuliskan surat Yakobus. Kemudian ada Yudas, nama yang mirip dengan pengkhianatnya, Yudas Iskariot. Begitu banyak informasi yang dipaparkan di internet yang saya berusaha mencari kejelasannya, tapi tetap saja tidak jelas. Karena masing-masing menuliskan berdasarkan asumsinya dia, sedangkan di Alkitab, yang konon bagi orang Nasrani dianggap sola scriptura, hanya Alkitab satu-satunya yang bisa dipercaya, justru sama sekali tidak memberikan informasi apapun. Hanya menambah kebingungan dan menimbulkan asumsi-asumsi. Bahkan ketika penelusuran saya lakukan lebih lanjut, banyak terjadi perdebatan antara uskup yang satu dengan uskup yang lain, tergantung asumsi mereka masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa saudara-saudara Yesus yang disebutkan di Alkitab itu beda ibu. Bahkan sampai mati pun, yang namanya Maria yang melahirkan Yesus itu tetap perawan. Dan ini diyakini oleh sebagian besar kekristenan dan terutama adalah penganut Katolik Roma. Dianggap bahwa Maria sampai mati tetap perawan. Bagaimana cara kita membuktikan itu semua? Susah. Karena itu adalah keyakinan, sesuatu yang sangat abstrak dan tidak bisa dibuktikan lagi. Karena objek yang kita bicarakan ini sudah tidak ada. Jadi hanya berdasarkan pada keyakinan kita. Anda mau percaya syukur, tidak ya sudah. Maka dari itu, ini yang saya sajikan kepada Anda. Jika para pendeta, teolog berusaha untuk menginjili Anda, sebenarnya Anda tinggal sajikan saja apa yang pernah Anda lihat mengenai di video-video saya. Anda berikan kepada mereka. Apakah mereka mampu menjabarkan semuanya itu? Jelas tidak, karena ranahnya adalah ranah yang abstrak. Tidak ada yang konkret, objek yang bisa dijadikan pegangan untuk Anda, disajikan kepada Anda. Ini objeknya secara otentik, jelas, bisa dipercaya. Itu tidak ada. Semuanya itu hanya berdasarkan asumsi. Oh, no. Asumsi-asumsi yang dibangun melalui pemikiran-pemikiran dari orang-orang tersebut. Satu impian. Jika kita melakukan hal baik, kita diberi ganjaran surga. Kalau kita melawan, kita mendapatkan neraka. Ini satu impian. Asumsi dari tiap orang. Jadi, kalau saya analogikan, saya ibaratkan pada zaman dulu pernah ada yang namanya boneka Susan. Boneka Susan ini punya cita-cita. Apakah keliru, apakah salah jika si boneka Susan ini mempunyai cita-cita jadi dokter? Jelas tidak keliru, tidak salah, tidak berdosa. Melanggar hukum apa Susan punya cita-cita? Tidak ada yang keliru, justru sangat naif, sangat tolol jika Anda sakit, kemudian Anda berobat kepada si Susan yang hanya boneka. Ya ini sama dengan para pendeta, para teolog. Mereka mempunyai asumsi apapun, ya tidak lebih seperti boneka Susan ini. Mereka boleh bercerita apa aja, silahkan saja. Justru yang sangat tolol adalah kita. Jika kita mau percaya semacam itu tanpa ada bukti apapun.
Ini celakanya. Kita kembali kepada topik kita mengenai saudara-saudara Yesus ini. Dianggap bahwa saudara-saudara Yesus ini bukanlah anak dari Maria. Dan dianggap bahwa Maria menikah dengan Yusuf. Yusuf telah mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya dan mempunyai anak sekian banyak orang, baik cewek maupun cowok. Jumlahnya berapa? Ini pun merupakan asumsi. Karena tidak jelas jumlah yang disebutkan. Ada beberapa orang cowok. Jelas kalau yang di Alkitab tertulisnya 4 nama cowok, sedangkan nama ceweknya tidak ada, dan itu pun merupakan asumsi-asumsi. Begitu juga nama Maria. Di Alkitab ini begitu banyak dan semuanya terkait sebagai keluarga dari Yesus. Kerabat dari Yesus sendiri itu banyak yang bernama Maria, bahkan adiknya sendiri juga Maria. Dan ini membuat kebingungan. Ya, ini semua hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi semata. Lantas, relevansinya gimana? Sebagai pembanding, seperti yang telah saya berikan di video saya dahulu, saya selalu melakukan pembandingan-pembandingan supaya Anda bisa melihat secara jelas, konkret, bahwa yang saya berikan ada objek nyata yang hingga saat sekarang Anda dapat melihat dan dapat melacak sendiri. Jadi bukan sebatas asumsi, bukan mimpi sebuah boneka yang bernama Susan, tapi ini jelas yang saya berikan kepada Anda sebagai pembanding dari khotbah para pendeta itu. Kita tahu, sejarah zaman dahulu di Indonesia, di tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Mataram. Jika Anda telusuri lebih lanjut, sampai sekarang pun kerajaan Mataram itu tetap masih ada, hanya namanya sudah berubah. Jika Anda ada di Jawa Tengah, Anda tahu bahwa Keraton Kesultanan Jogja maupun Kasunanan di Solo itu merupakan perpecahan dari kerajaan Mataram dahulu kala. Sampai sekarang masih ada, masih berdiri. Bahkan Jogja dimasukkan sebagai daerah istimewa, tetap terlindungi sampai sekarang. Kerajaan Mataram yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan sampai sekarang masih ada. Lantas pertanyaannya saya kembalikan, di manakah keturunan dari saudara-saudara Yesus itu? Apa iya saudara Yesus itu semuanya tidak kawin? Lantas di mana mereka semua? Datanya tidak ada, hilang sama sekali, lenyap. Oh, no. Inilah yang membuat saya menjadi bingung. Jika Tuhan itu Maha Pelindung, bukankah sudah wajar, layak dan sepantasnya jika Dia melindungi saudara-saudaranya? Kita tahu juga bahwa cerita di Alkitab bahwa Yesus pun pernah diklaim sebagai orang yang tidak waras oleh saudara-saudaranya sendiri. Ini ada ayatnya, cuman saya memang tidak memberikan kepada Anda. Silahkan Anda bertanya kepada gembala gereja Anda. Emang ada Pak ayatnya? Ya, silahkan Anda lacak. Karena di episode kali ini kita masih membicarakan yang bebas, tidak terikat oleh ayat apapun. Kita hanya bernarasi secara santai, serius, tapi kita berusaha untuk cerdas. Inilah bedanya channel ini dengan channel-channel teolog lainnya. Bayangkan jika Yesus yang kita anggap Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung, justru tidak dapat melindungi keluarganya sendiri. Terlebih-lebih ketika Dia sudah berangkat ke surga. Lantas saudaranya ditinggal begitu saja. Tanggung jawab Dia di mana? Lah kita ini katanya bukan apa-apanya, kita tidak bersaudara dengan Yesus.
Kita diikat oleh suatu keyakinan. Tidak ada ikatan apapun. Sementara saudara-saudara ini adalah masih entah apakah itu sedarah ataukah tidak. Tapi yang jelas mereka pernah tinggal bersama-sama. Saudara-saudara Yesus ini pernah tinggal bersama Yesus 30 tahun lamanya. Jauh lebih lama daripada murid-murid Yesus yang hanya 3,5 tahun. Kalaupun saudara-saudaranya melakukan satu tindakan yang menyakitkan, yang menganggap dia tidak waras, dia gila, bukankah perkataan dia sendiri yang mengatakan harus mengampuni saudara 70 kali 7 jika mempunyai kesalahan ataupun dosa? Apakah sedemikian tidak pedulinya Yesus sebagai Tuhan terhadap saudara-saudaranya sehingga keturunannya pun tidak ada? Ini satu kejanggalan yang buat saya jadi kepo. Ada apa itu? Ini jelas berlawanan dengan titel gelar yang disandang sebagai Tuhan. Penelusuran saya lebih lanjut, saya berusaha untuk melacak dari orang-orang yang saya anggap kompeten di dalam memberikan informasi mengenai keturunan dari saudara-saudara Yesus ini. Dan saya akhirnya mendapatkan cuplikan dari sebuah surat pada masa abad ketiga dari seorang filsuf di abad ketiga mengenai Desposini yang dianggap adalah kerabat saudara-saudara dari Yesus. Dari cuplikan yang diberikan melalui grup WA, saya mencoba untuk menerjemahkan hal itu melalui Google Translate karena berbahasa Inggris. Di situ disebutkan, diceritakan bahwa pada abad ketiga itu kerabat-kerabat Yesus itu masih ada. Jadi keturunan dari saudara-saudara Yesus itu masih ada pada abad ketiga. Dan mereka kemudian menuntut kepada gereja sepeninggal para rasul, tentunya karena abad ketiga para rasul ini pun sudah banyak yang mati. Dan keturunan dari saudara Yesus ini menuntut mengenai persepuluhan yang diberikan gereja-gereja yang tadinya untuk gereja Katolik Roma, ini diminta untuk diberikan kepada mereka. Pada waktu itu kemudian para uskup dan juga paus, dan dengan kolusi dengan Kekaisaran Roma, melakukan pemusnahan terhadap kerabat Yesus ini. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Entah apakah cuplikan ini benar atau tidak, saya tidak bisa memberikan kepastian. Tapi yang jelas data mengenai keturunan dari saudara-saudara Yesus ini sampai sekarang memang sulit untuk ditemukan. Bahkan saya mencoba menelusuri melalui YouTube, ada video mengenai pembahasan ini. Ternyata memang ada juga orang yang begitu kepo seperti saya untuk mencari data-data mengenai saudara-saudara Yesus ini beserta keturunannya, apakah relevan untuk zaman sekarang. Dan ditemukan jawaban bahwa memang setelah kejadian tersebut, baik gereja Kristen Ortodok maupun Katolik Roma, mereka sama-sama bungkam. Mereka sama-sama tidak mau membahas mengenai keturunan-keturunan dari kerabat Yesus ini. Entah mengapa. Nah, itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu, kita tahu di zaman sekarang ini jika kerajaan Mataram saja dilindungi Tuhan hingga sampai sekarang tetap ada. Bahkan kerajaan Mataram itu bukanlah pemeluk agama Nasrani, tetap dilindungi oleh yang namanya Tuhan. Berarti Tuhannya dari orang-orang kerajaan Mataram itu lebih melindungi, lebih layak disembah daripada Yesus itu sendiri yang kita anggap sebagai Tuhan, yang dimana kita disuguhi fakta bahwa tidak peduli
terhadap keturunan dari kerabatnya. Jika kita tarik sampai sekarang, objek yang saya anggap masih relevan dengan sejarah masa lalu itu bisa Anda temukan sampai sekarang. Tetapi mengenai Yesus sendiri, kerabat-kerabatnya yang disebutkan di Alkitab, satu pun tidak ada untuk zaman sekarang. Peninggalan apa yang bisa kita lihat dari kerabat Yesus ini? Datanya sama sekali tidak ada. Sungguh aneh. Ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut bagi saya pribadi. Jika mereka ini, kerabat dari Yesus ini masih hidup sampai sekarang, apakah mereka ini mematuhi dogma-dogma ajaran kekristenan maupun Katolik sekarang ini? Apakah ajaran yang ada sekarang ini sebenarnya menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga mereka harus dimusnahkan? Jika mengutip dari cuplikan surat yang saya terima dari grup WA saya tadi, ini menarik karena jangan-jangan memang keturunan dari kerabat Yesus ini sengaja dimusnahkan untuk memperkokoh dominasi dari ajaran-ajaran tertentu. Jika demikian, bukankah ini sangat-sangat mengerikan? Bahwa apa yang kita pahami selama ini justru sebenarnya jauh sekali dari ajaran Yesus itu sendiri. Inilah yang saya katakan sebagai apologetika, bagian dari pembelaan iman. Saya memang melakukan serangan ini terhadap apologetika kekristenan kita. Dan justru ketika menguak hal-hal semacam ini, saya justru menyakiti diri saya sendiri sebagai seorang Nasrani. Saya melihat kenyataan yang ada dan nalar saya masih waras untuk melihat kenyataan-kenyataan semacam ini. Mau tidak mau saya harus berpikir keras. Ada yang tidak beres. Dan di manakah jawabannya? Saya kesulitan untuk menemukan jawaban itu. Jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian menemukan jawabannya, silahkan Anda tulis di komentar video ini nantinya, supaya kita bisa membahasnya bersama-sama. Tapi ingat, kalau itu hanya berupa asumsi, ya nggak lebih dari apa yang dikatakan Susan. Dia punya cita-cita jadi dokter, jadi presiden, ya monggo saja, silahkan. Anda punya cita-cita apapun, silahkan. Karena data yang Anda sajikan pasti hanya berupa asumsi, hanya cita-cita, hanya impian. Tidak salah untuk Anda, tapi sungguh naif jika saya mempercayai cita-cita Anda, impian Anda itu belum tentu cocok untuk saya pribadi. Tapi terima kasih jika Anda mau berkomentar apapun itu juga. Inilah apa yang saya sampaikan, saya jabarkan kepada Anda di video kita kali ini. Semoga apa yang saya sajikan kepada Anda ini justru menambah kecerdasan Anda di dalam menganalisa segala sesuatunya menjadi lebih baik, karena ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita selalu dicekoki oleh satu asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak ada dasarnya, dan itu hanya sebuah impian, sebuah cita-cita. Tidak keliru, tidak salah hal itu. Jika seseorang mempunyai cita-cita begini begitu, boleh saja. Tapi apakah itu sesuai bagi Anda sendiri? Nah, ini yang patut Anda renungkan. Jelas buat saya ini ada sesuatu hal yang tidak beres. Semoga apa yang saya berikan ini membuat Anda lebih cerdas nantinya. Dan terima kasih untuk segenap perhatian yang Anda berikan di channel kita kali ini, di episode kali ini, dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang yang lebih menarik. Terima kasih. Shalom.